Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir UAS pengolahan citra digital yang berjudul klasifikasi plat nomor kendaraan menggunakan algoritma SVM. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Dari saya sendiri, Feby Milani dengan NIM 20105111060, lalu ada Erik Fernando dengan NIM akhiran 062, lalu ada Irfan Muhammad Kufian dengan NIM akhiran 084, dan Kuning Suci Ambarwati dengan NIM akhiran 050. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendahuluan. Jadi latar belakang kami memilih untuk meneliti tentang ini adalah setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat. Hal tersebut mengakibatkan antrian panjang pada jalan tol atau tempat-tempat yang memerlukan proses pencatatan nomor plat. Sistem pengenalan plat nomor kendaraan bermotor juga merupakan sistem yang sangat penting untuk sistem e-tilang. Selain itu, sistem ini dapat menjadi bantuan untuk menemukan kendaraan yang hilang ataupun jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian klasifikasi plat nomor kendaraan menggunakan algoritma SVM. Selanjutnya, berdasarkan Badan Pusat Statistik pada periode 2015 sampai 2019 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor meningkat 6,13%. Selanjutnya, lalu pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 136.137.451. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua dataset citra. Dataset pertama merupakan citra plat nomor kendaraan bermotor yang berjudul Car License Plate Detection dari Open Dataset yang didapatkan di situs kaggle.com. Dataset ini terdiri atas 433 gambar mobil, lalu anotasi kotak pembatas untuk nantinya disegmentasi yang disediakan dalam format VOC Pascal XML. Data tersebut ternyata masih belum cukup untuk performa akurasi yang diinginkan, sehingga diperlukan data tambahan yang diambil dari situs yang sama, yakni kaggle.com dengan judul Dataset License Plate Digits Classification Dataset. Dataset ini terdiri atas folder masing-masing kelas atau karakter yang setiap karakternya berisi lebih dari 1000 data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kuning Suci Ambarwati. Selanjutnya adalah tahap proses. Tahap proses pertama yang dilakukan itu adalah transformasi warna, yaitu mengubah citra RGB menjadi grayscale. Contohnya seperti yang terlihat pada PPT, itu jadi citra RGB diubah menjadi citra dengan grayscale. Lalu yang kedua itu ada segmentasi. Nah, untuk segmentasi ini menggunakan anotator yang telah disediakan oleh dataset pada situs yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan koordinat tempat di mana plat nomor itu berada. Lalu selanjutnya itu dilakukan thresholding. Metode thresholding yang digunakan itu adalah output threshold dan binary inverse threshold. Hasilnya seperti yang terlihat di PPT. Lalu selanjutnya dilakukan morfologi dilatasi. Untuk morfologi dilatasi ini menggunakan SE 5x5 dengan satu iterasi. Lalu yang selanjutnya ada ROI dan bitwise knot. Ini bitwise knot ini berfungsi untuk mengubah warna yang tadinya hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Lalu selanjutnya dilakukan median blur untuk menghilangkan noise yang ada pada gambar. Next. Lalu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah data yang awalnya kami dapatkan itu sebanyak 650 data citra karakter. Itu ternyata belum cukup untuk penelitian ini, sehingga dilakukan penambahan data. Sehingga data yang kami olah itu sebanyak 61.141. Untuk situs pendapatan datasetnya tertera pada PPT. Lalu untuk proses untuk data tambahan itu, yang pertama dilakukan transformasi warna. Itu mengubah citra menjadi grayscale, lalu ada Gaussian blur dengan kernel 5x5, itu untuk menghilangkan noise yang ada pada gambar, lalu ada threshold seperti yang sebelumnya dilakukan, yaitu dengan metode output threshold dan binary inverse. Lalu selanjutnya dilakukan morfologi dilasi dengan SE 5x5 dan satu iterasi, dan kemudian dilakukan median blur lagi untuk menghilangkan noise yang masih tersisa.
Proses selanjutnya adalah ekstraksi ciri. Next. Di sini kita menggunakan ekstraksi ciri zoning. Nah, kenapa kita menggunakan zoning? Karena setelah kita baca dan kita mencoba teliti pakai ekstraksi fitur yang lain, ternyata ekstraksi zoning ini yang uh, paling bagus dan paling optimal untuk penelitian yang kita pakai. Selain itu, ekstraksi zoning juga salah satu ekstraksi yang populer dan sederhana dan sering digunakan untuk klasifikasi karakter. Nah, di zoning sendiri itu ada tiga uh, ada tiga algoritma, tapi sini kita coba pakai dua, yaitu image centroid and zone sama zone centroid and zone. Nah, jadi di sini kita pakai dua-duanya. Jadi kesimpulannya tuh kita pakai gabungan dari ICZ dan CCZ. Nah, selanjutnya kita bakal jelasin dikit alur tahapan dari ekstraksi cirinya. Nah, yang pertama itu uh, dari tahap 1 sampai 4 kita bakal cari yang ICZ-nya. Jadi ICZ itu dia bakal menghitung jarak dari sentroid citra ke setiap pixel di zonanya. Jadi pertama kita hitung sentroid citranya dulu. Habis itu kita bagi menjadi berapa zona. Nah, di penelitian ini kita bagi ke 8 zona. Setelah itu kita hitung jarak sentroid dari sentroidnya si citra ke setiap pixel yang di 8 zona itu. Nah, jadi kita ulangi terus langkah ketiga, jadi akhirnya kita dapat 8 fitur buat ICZ. Nah, selanjutnya di langkah ke-6 kita hitung sentroid tiap zona. Nah, hitung sentroid tiap zona ini buat si yang ZCZ ini, zona sentroid zone. Jadi, kita bakal hitung jarak sentroid pada tiap zona di setiap pixel di zonanya. Jadi, sentroidnya itu sentroid si zona. Jadi, kita lakuin kayak yang sama kayak di langkah 3, kita ulangi langkah 7 selama zonanya itu. Jadi, kita ngulangi 8 kali. Nah, habis itu setelah itu kita baru hitung rata-ratanya. Baru kita ulangi terus langkah 3 sampai langkah 9. Nah, hasilnya tuh berupa 2 N ciri. Kenapa 2 N ciri? Jadi ICZ bakal ada N ciri dan ZCZ itu bakal ada N ciri juga, dan N ciri N-nya itu sendiri itu zonanya. Jadi total di uh, penelitian kita ini ada 2 kali 8 ciri atau 16 ciri. Selanjutnya. Nah, ini jadi jumlah dataset tiap kelas. Setelah diekstraksi ciri, kita bakal masukin dataset ini ke data ini ke data frame dan jumlahnya segini. Nah, ini kalau dilihat, kenapa angka nolnya ini sedikit imbalance banget, karena angka nol ini nih, maksudnya angka O ini itu cuma yang dapat dari data satu, sedangkan di data yang kedua itu angka O ini digabung ke angka 0, karena kita menggunakan plat luar negeri, dan plat luar negeri itu kebanyakan angka 0 dan angka O itu disatuin. Selanjutnya. Selanjutnya ada pembentukan model SVM. Jadi sebelum kita mendapatkan model yang bagus, kita harus melakukan hypertuning di model SVM kita. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, arsitektur yang kita dapatkan sebagai berikut. Ada RBF-nya kernel, ada kernelnya itu RBF, gamanya itu scale, dan C-nya 104, sekian. Lalu kita juga split datanya untuk data trennya itu sebesar 80%. 80%-nya berarti 48.912 dan tesnya itu ada 12.229. Ini classification report dari model yang sudah kita dapatkan. Jadi model yang sebelumnya tadi, yang ini classification reportnya bisa dilihat dari setiap. Oke, jadi hasilnya itu kita plotting lalu ini hasilnya. Jadi ini tuh yang benar, total yang benar ini, tengahnya ini yang benar. Jadi kayak misalnya 0 ini benar diklasifikasi sebanyak 355 dan sebagainya. Ini ada plotting buat trend, satu lagi ada plotting buat tes. Baik, kesimpulan dari penelitian ini,
kami menggunakan algoritma SVM yang cukup baik untuk digunakan klasifikasi, dan arsitektur model SVM yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kernel RBF dengan nilai gamma scale dan nilai C 100,4 sekian. Nah, performanya adalah akurasi sebesar 0,89, precision sebesar 0,89, recall sebesar 0,89, dan F1 score sebesar 0,89. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.